Oke, standar prosedur kriteria kearsipan. Apa sih yang dimaksud dengan arsip? Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang arsip. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan dapat didefinisikan sebagai sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Peralatan kearsipan biasanya memiliki umur yang lama karena bahannya itu terbuat dari kayu, aluminium, besi, plastik, dan sebagainya. Untuk fungsi peralatan kearsipan sendiri, itu memiliki 3 fungsi yang terdiri dari yang pertama adalah sarana penyimpanan arsip. Yang kedua adalah alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip. Yang C adalah pelindung arsip dari bahaya kerusakan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang tujuan penggunaan peralatan kearsipan. Pengguna peralatan kearsipan ini tujuannya ada 5. Yang pertama adalah mempermudah pekerjaan kearsipan. Yang kedua adalah membuat pekerjaan kearsipan lebih efisien dalam penggunaan waktu dan segi biaya. Yang ketiga adalah efisien penemuan kembali arsip. Atau arsip ditata rapi sesuai dengan golongan dan juga bidangnya masing-masing. Yang D adalah tempat atau sarana penyimpanan arsip. Yang kelima adalah melindungi arsip dari bahaya seperti kerusakan maupun kemungkinan hilangnya arsip. Melindungi arsip dari bahaya ini maksudnya adalah jika tempat penyimpanan arsip itu rusak seperti kebakaran ataupun kebanjiran, seperti itu ya. Di sini arsip dapat aman karena dia menggunakan peralatan kearsipan. Yang keempat adalah saya ingin memaparkan tentang kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Yang harus diperhatikan yaitu adalah pertama, kalian harus memperhatikan jenis dokumen yang akan kalian simpan. Yaitu jenis dokumen yang akan kalian simpan. Misalnya, dokumen tersebut berbahan kertas yang akan disimpan, apakah berbahan kertas kartu, mikrofilm, pita magnetik, file digital, ataukah dalam bentuk media lainnya, atau dalam bentuk gambar juga bisa. Yang kedua adalah kecepatan pemanfaatan yang diperlukan. Peralatan tersebut dapat dipindahkan dengan mudah sehingga dapat digunakan di berbagai lokasi serta cepat ditemukan dan mudah digunakan. Yang C adalah pertimbangkan luas ruang kantor untuk penyimpanan arsip itu sendiri. Untuk memilih peralatan kearsipan perlu memperhatikan luas ruang kantor. Peralatan kearsipan yang dibeli justru banyak memakan ruang kantor sehingga mengganggu kegiatan kantor yang lainnya. Yang keempat atau yang D itu ada pertimbangan faktor keamanan. Faktor keamanan perlu dipertimbangkan karena arsip merupakan aspek penting yang merupakan sumber informasi dalam kantor. Peralatan arsip tentunya sangat layak atau mampu menjaga arsip dari ancaman keamanan seperti kerusakan maupun pencurian. Kriteria pemilihan peralatan kearsipan yang E adalah pertimbangkan biaya peralatan. Tentunya faktor biaya itu adalah prioritas peralatan apa saja yang terlebih dahulu harus diadakan. Yaitu adalah memperoleh harga yang paling ekonomis atau paling murah dapat dilakukan survei ke beberapa produsen maupun penjual. Tidak hanya sebatas beli peralatan saja, namun perlu diperhatikan
service, garansi, after sales, dan sebagainya. Untuk kriteria pemilihan peralatan kearsipan, F atau yang keenam adalah pertimbangkan biaya operasional penyimpanan. Biaya operasional penyimpanan arsip perlu pula diperhatikan untuk memilih peralatan kantor, termasuk biaya ruang yang diperlukan untuk menyimpan peralatan. Yang G adalah pertimbangkan jumlah pemakaian arsip. Untuk jumlah pemakaian arsip ini, apabila jumlah pemakaiannya banyak, otomatis arsip yang akan kalian simpan dan digunakan banyak pula. Oleh sebab itu, peralatan yang diperlukan juga harus banyak dan memadai. Yang H adalah perhatikan kualitas peralatan. Kualitas peralatan yang akan digunakan untuk arsip harus diperhatikan kualitasnya yang baik, seperti bahan pembuatannya yang baik serta tahan lama. Kemudahan dalam penggunaan, peralatan yang berfungsi dengan baik, dan sebagainya. Yang I adalah gunakan prinsip ekonomi. Peralatan yang termurah bukan berarti peralatan yang paling ekonomis ataupun yang abal-abal ya. Jadi kalian beli peralatan untuk kearsipan itu bukan berarti murah, tapi kualitasnya itu tidak ada atau tidak terjamin. Seperti lebih mudah rusak, dan lain-lain. Penerapan prinsip ini untuk penggandaan peralatan kearsipan adalah usahakan bahwa dengan biaya yang dikeluarkan, mampu mendapatkan peralatan yang berkualitas baik, dan umur ekonomisnya yang panjang. Maksudnya itu adalah tidak mudah rusak ya, dan memberikan manfaat yang maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Agar tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK disingkatnya ya, untuk dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Sebenarnya untuk kearsipan sendiri itu dia banyak ya. Bisa kearsipan pemerintahan, kearsipan perbankan, kearsipan bisnis, dan lain sebagainya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di slide selanjutnya, di sini adalah ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 5. Meliputi keseluruhan, yaitu adalah penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh, pertama adalah SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua tentunya prasarana dan sarana. Yang ketiga sumber daya lain. Sumber daya lain itu seperti biaya atau pendanaan, seperti itu ya. Dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan. Oke, sebelum masuk ke slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan itu sendiri. Untuk pengertian norma sendiri,
Yaitulah adalah norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi. Nomor kearsipan contohnya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya tadi di slide 1 ya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, serta Perka Anri Nomor 24 2011 tentang pedoman penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi. Untuk membicarakan tentang standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Jadi apa itu standar? Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Contohnya itu seperti standar kearsipan, yakni kode klarifikasi surat dan jadwal retensi arsip. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan prosedur? Prosedur merupakan metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi, prosedur kearsipan. Misalnya, cara penentuan jadwal retensi arsip, cara pemusnahan arsip yang sudah tidak terpakai, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk apa sih yang dimaksud dengan kriteria kearsipan? Pengertian kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Contoh kriteria dalam kearsipan yakni arsiparis, tingkat ahli, kriteria jenjang jabatan fungsional arsiparis yang dapat melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam bidang kearsipan. Di sini, mengapa penyelenggaraan kearsipan harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria? Jawabannya adalah karena dengan adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria, kearsipan akan menimbulkan hal-hal seperti yang pertama, mempertegas dan memperjelas urusan kearsipan pada suatu instansi. Yang kedua adalah menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kearsipan. Yang ketiga adalah meminimalisasi konflik yang berkaitan dengan masalah kearsipan. Yang keempat adalah memperjelas arah kebijakan kearsipan suatu instansi. Yang kelima adalah menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Bu, apa sih manfaat norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan itu sendiri? Manfaat norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan itu sendiri adalah diantaranya terdapat 5, yaitu adalah mempertegas dan memperjelas landasan hukum. Yang kedua, menjadi pedoman dan acuan atau petunjuk pelaksanaan kearsipan. Yang ketiga adalah memperjelas mekanisme, tata cara, persyaratan, kriteria, dan pengelolaan urusan kearsipan. Yang keempat adalah mempermudah perencanaan, program, dan kegiatan kearsipan. Yang kelima adalah memperjelas kewenangan unit kearsipan. Selanjutnya ini adalah contoh norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan itu sendiri. Pemberkasan arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Ini salah satu contohnya aja yang saya ambil ya. Non formal dan informal. Mungkin kalian bisa melihat contoh kearsipan secara nyata atau secara langsung saat kalian PKL. Nanti kalian akan mengetahui di setiap perusahaan-perusahaan tempat kalian PKL itu pasti memiliki tempat kearsipan tersendiri. Kalian dapat melihat bagaimana cara mereka menyusunnya, bagaimana cara mereka menggolongkan kearsipan itu sendiri, dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan kearsipan menurut Undang-Undang Pasal 6, Peraturan Pemerintah Pasal 2 dan 3. Di sini ada terdapat levelnya sendiri ya, yaitu nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan perguruan tinggi. Untuk nasional yaitu adalah tempatnya di ANRI, yang melakukan kearsipan tersebut itu adalah ANRI. Untuk tingkat level provinsi yang melakukan kearsipan tentunya adalah gubernur. Untuk kota atau kabupaten yang melakukan kearsipannya adalah bupati atau wali kota. Untuk level perguruan tinggi yaitu adalah pimpinan perguruan tinggi. Tindakan 1. Penetapan kebijakan, 2. Pembinaan kearsipan, dan 3. Pengelolaan kearsipan sesuai dengan level mereka masing-masing dan tugas mereka masing-masing. Unsur yang harus ada dalam kearsipan yaitu adalah sumber daya manusia, pendanaan, dan juga organisasi. SKN ini adalah standar kearsipan nasional ya. Karena saya di sini menjelaskan tentang kearsipan pemerintahan. Beda lagi dengan kearsipan perbankan ataupun kearsipan bisnis. Di sini penyelenggaraan kearsipan yaitu adalah contohnya diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pasal 4. Standar kearsipan nasional yang dilakukan oleh ANRI yaitu adalah lembaga negara, Pemda provinsi, Pemda kabupaten atau kota, perguruan tinggi, tentunya perusahaan BUMN atau BUMD. Selanjutnya adalah pihak-pihak terikat lainnya. Di sini adalah kebijakan nasional tentang pertama pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan skin atau pembentukan JIKN, organisasi, pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerjasama, dan pendanaan. Di slide selanjutnya, di sini ada penetapan kebijakan nasional. Ruang lingkup pengaturan, yaitu adalah pembinaan kearsipan. Peraturan Kepala ANRI. Untuk peraturan Kepala ANRI tentang pembinaan kearsipan, yaitu adalah Perka ANRI nomor 22 tahun 2012 tentang desain pembinaan kearsipan pada pemerintahan daerah. Sedangkan peraturan Kepala ANRI tentang sistem pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis yaitu adalah ada dua ya. Yang pertama Perka ANRI nomor 2 tahun 2014 tentang tata naskah dinas. Yang kedua adalah Perka ANRI nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman pembuatan sistem klarifikasi, keamanan, dan akses arsip dinamis. Oh ya, jika Zoom-nya mati, nanti kalian gabung lagi ya. Karena Zoom tidak bisa lama-lama, hanya bisa 40 menit. Jika kalian keluar sendiri, itu bukan berarti paketan kalian habis, tapi memang waktu Zoom-nya itu habis. Karena Zoom hanya bisa 40 menit, walaupun saya setting sampai pukul 10.30, dia harus 2 kali masuk. Nanti kalian masuk lagi melalui link yang sama. Di sini masih tentang penetapan kebijakan nasional ya. Untuk peraturan Kepala ANRI sendiri, di sini nomor 3, lanjutan dari sistem pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Nomor 3 yaitu adalah peraturan tentang
Perka Andri nomor 15 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan surat elektronik di penciptaan arsip. Yang keempat adalah Perka Andri nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klarifikasi arsip. Yang kelima adalah Perka Andri nomor 18 tahun 2011 tentang tata cara pembuatan daftar, pemberkasan, dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga. Yang keenam adalah Perka Andri nomor 25 tahun 2012 serta pedoman pemusnahan arsip. Untuk selanjutnya adalah penetapan kebijakan nasional, yaitu statis Peraturan Kepala Andri nomor 12, Perka Andri nomor 18 tahun 2012 tentang pedoman pembuatan dan pengumuman daftar pencarian arsip atau disingkat sebagai DPA ya. 13, Perka Andri nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman preservasi arsip statis. Selanjutnya adalah Perka Andri nomor 27 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Selanjutnya ada Perka Andri nomor 28 tahun 2011 tentang pedoman akses dan layanan arsip statis. Selanjutnya ada Perka Andri nomor 29 tahun 2011 penyusunan arsip statis di lingkungan pencipta arsip. Untuk slide selanjutnya, Peraturan Kepala Andri tentang membentukkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau disingkat sebagai SIKN dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau disingkat dengan JIKN. Yang pertama adalah Perka Andri nomor 15 tahun 2009 tentang aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis. Yang kedua ada Perka Andri nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman autentikasi arsip elektronik. Yang ketiga ada Perka Andri nomor 21 tahun 2011 tentang standar elemen data arsip dinamis dan statis untuk penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau SIKN. Ya, ini masih lanjutan dari yang atas. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Di sini untuk Peraturan Kepala Andri, untuk penjaminan mutu, peningkatan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan, yaitu yang pertama adalah Perka Andri nomor 2C tahun 2007 tentang pendoman akreditasi lembaga dan unit kearsipan. Yang kedua adalah Perka Andri nomor 11 tahun 2007 tentang petunjuk teknis supervisi atau pengawasan penerapan sistem kearsipan pada lembaga negara dan badan pemerintahan pusat. Yang ketiga, Perka Andri nomor 10 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi kinerja lembaga kearsipan daerah. Ya, ini masih lanjutan di atas. Kita masuk ke Peraturan Kepala Andri untuk pendidikan dan pelatihan, pembinaan, serta penjaminan mutu sumber daya manusia kearsipan. Yang pertama ada Perka Andri nomor 11 tahun 2009 tentang pedoman umum akreditasi dan sertifikasi kearsipan. Yang kedua, Perka Andri nomor 12A tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan arsiparis. Yang ketiga adalah Perka Andri nomor 9 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyetaraan jabatan fungsional. Oke, karena waktunya sudah tidak cukup, kalian gabung lagi di Zoom ya.
Karena di sini sudah ada peringatan Zoom-nya. Nanti kalian masuk lagi lewat link yang sama ya.